Banten adalah salah satu provinsi di Indonesia. Dahulu kala, Banten mempunyai sebuah kerajaan yang disebut Negeri Surosoan. Disebutkan kerajaan Banten berdiri pada tahun 1522 dengan diangkatnya Sultan Maulana Hasanuddin atau juga disebut dengan Penembahan Surosoan. Beliau membangun suatu benteng yang disebut Benteng Surosoan. Keraton Surosoan ini memiliki 3 gerbang masuk, masing-masing terletak di sisi utara, timur, dan selatan. Namun, pintu selatan telah ditutup dengan tembok yang tidak diketahui apa penyebabnya. Pada bagian tengah keraton, terdapat sebuah bangunan kolam berisi air berwarna hijau yang dipenuhi oleh ganggang dan lumut. Di keraton ini juga banyak ruang yang berhubungan dengan air atau pertitaan. Salah satu yang terkenal adalah bekas kolam taman bernama Balai Kambang Rara Denok. Ada pula pancuran untuk pemandian yang biasa disebut dengan Pancuran Mas. Kolam Rara Denok berbentuk persegi 4 dengan panjang 30 meter dan lebar 13 meter, serta kedalaman kolam 4,5 meter. Ada 2 sumber air di Surosoan, yaitu sumur dan Danau Tasikardi yang terletak sekitar 2 km dari Surosoan. Tasikardi terletak kurang lebih 2 km di sebelah tenggara Keraton Surosoan. Suatu danau buatan yang di tengah-tengahnya terdapat sebuah pulau kecil. Semula, pulau buatan ini dibangun khusus untuk Ibunda Sultan Maulana Yusuf dalam bertafakkur mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pulau buatan yang terdapat di tengah danau buatan itu digunakan sebagai tempat rekreasi bagi bangsawan kesultanan. Pada tahun 1706, Sultan Banten menerima seorang tamu Belanda, Cornelis de Burun, di Tasikardi. Dan ketika Dendels membuat jalan dari Merak ke Karangantu, danau kecil ini tidak diganggu. Situ ini berfungsi untuk penampungan air dari Sungai Cibanten, yang kemudian disalurkan ke sawah-sawah dan sebagian untuk kepentingan air minum rakyat serta untuk kebutuhan keluarga Sultan di Keraton Surosoan. Dengan teknik penyaluran air khas buatan Lukas Kardel melalui pengindalan atau filter station abang, kuning, dan emas, air Tasikardi langsung masuk ke lingkungan keraton dengan teknik penyaringan yang sudah kompleks. Untuk penyaringan tersebut, Sultan membangun 3 tempat penyaringan yang diberi nama pengindalan abang atau merah, pengindalan putih, dan pengindalan emas. Pengindalan abang atau merah untuk penyaringan air tahap pertama, pengindalan putih untuk tahap kedua yang tentunya lebih jernih air yang dihasilkannya. Sedangkan yang terakhir adalah pengindalan emas, di mana air yang dikeluarkan dari bangunan ini nantinya akan dialirkan menuju tempat pemandian keluarga kesultanan di dalam Keraton Surosoan. Menurut berbagai sumber bacaan, Istana Surosoan dibangun Panembahan Hasanuddin, Sultan pertama Banten pada tahun 1526 hingga 1570 Masehi. Sebutan Surosoan sebagai nama keraton berkembang menjadi nama wilayah kekuasaan. Kemudian, nama resmi kerajaan Islam di Banten adalah Negeri Surosoan. Pada mulanya, kompleks keraton tidak semegah seperti tercermin dari reruntuhannya. Namun, pada masa Sultan Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa, dalam kaitan jalinan persahabatan internasional, sejumlah teknisi Eropa diundang. Selain dilibatkan dalam pembuatan kapal-kapal niaga, mereka juga dilibatkan dalam perbaikan kompleks Keraton Surosoan. Istana megah itu kemudian dibuat lebih indah dan lebih tahan dari berbagai serangan. Di dalamnya dibangun pancuran dan kolam pemandian. Di sekelilingnya
dibangun tembok terbuat dari bata merah yang cukup tebal. Pada sudut-sudut benteng dibangun menara penjaga atau bastion. Jalan masuk ke istana berbentuk busur diberi dinding bata pada kedua tepinya untuk menghindari pengintaian dari luar. Dalam sejarahnya, keraton ini mengalami beberapa kali hancuran, antara lain ketika terjadi peperangan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan anaknya sendiri, Sultan Haji, yang bekerja sama dengan penjajah Belanda, meski kemudian diperbaiki lagi. Perlawanan dari rakyat terhadap Sultan Haji terus berlangsung dan membuat keraton rusak lagi. Akan tetapi, kerusakan yang paling parah terjadi pada masa Sultan Alauddin II pada tahun 1803 hingga 1808, ketika Herman Willem Daendels meminta Sultan agar mengirimkan 1.000 pekerja rodi untuk membangun jalur Jalan Anyer sampai Panarukan. Selain itu juga meminta agar Patih Mangkubumi warga Diraja diserahkan dan ibu kota kesultanan dipindahkan ke Anyer, karena di sekitar Surosoan akan dibangun benteng Belanda. Tentu saja permintaan tersebut ditolak mentah-mentah. Terjadilah peperangan hebat yang berakhir dengan menaklukkan Surosoan dan penangkapan Sultan Alauddin II yang dibuang ke Ambon. Sementara Patih Mangkubumi warga Diraja dihukum panjung. Perlawanan rakyat Banten tidak berhenti. Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1808 hingga 1810, memerintahkan pembangunan jalan raya pos untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Daendels memerintahkan Sultan Banten untuk memindahkan ibu kotanya ke Anyer dan menyediakan tenaga kerja untuk membangun pelabuhan yang direncanakannya akan dibangun di ujung kulon. Sultan menolak perintah Daendels. Sebagai jawabannya, Daendels memerintahkan penyerangan atas Banten dan penghancuran istana Surosoan. Sultan beserta keluarganya disekap di Puri Intan atau istana Surosoan dan kemudian dipenjarakan di benteng Spelwich. Sultan Abdul Nasar Muhammad Ishak Jainul Mutakin kemudian diasingkan dan dibuang ke Batavia pada 22 November 1808. Daendels mengumumkan dari markasnya di Serang bahwa wilayah Kesultanan Banten telah diserap ke dalam wilayah Hindia Belanda. Kesultanan Banten resmi dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin dilucuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa ini merupakan pukulan pamungkas yang mengakhiri riwayat Kesultanan Banten. Kini, Surosoan yang telah rata dengan tanah menjadi saksi bisu kemegahan Kesultanan Banten pada masanya. Kewajiban kita untuk menjaga sisa-sisa peninggalan para pendahulu kita dan merawatnya dengan baik.